Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Nafa Official dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan juga lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Nafa Official, mungkin kita telah ketahui bersama dan mengikuti pemberitaan ataupun polemik yang masih hangat diperbincangkan hingga saat ini, yaitu terkait polemik batalnya nasab Syahada Ba'alwi. Karena polemik ini sangat amat berkepanjangan, sudah 3 tahun lamanya polemik ini malah semakin memanas antara pihak penggugat maupun pihak tergugat. Dalam hal ini, dalam polemik ini banyak juga menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat. Bagaimana kita melihat semenjak muncul isu polemik batalnya nasab Syahada Ba'alwi, umat muslim jadi terkotak-kotakan. Yang mendukung Kiai Imad disebutnya Muqimad, yang mendukung para habaib disebutnya Muqimin. Begitulah realita di lapangan terkait kemunculan isu polemik batalnya nasab Syahada Ba'alwi. Bukan membawa terhadap kebenaran, tetapi munculnya isu polemik batalnya nasab Syahada Ba'alwi yang dimunculkan oleh Kiai Imaduddin ini malah menimbulkan kegaduhan dan ketegangan di tengah-tengah umat. Dari isu polemik batalnya nasab Syahada Ba'alwi ini tidak sedikit juga bermunculan orang-orang yang paling terdepan membela para habaib keturunan daripada Syahada Ba'alwi ini. Salah satu di antaranya telah kita ketahui bersama, Sayyid Tengku Mudaqari, yang mana beliau ini merupakan mantan daripada pengikutnya Kiai Imaduddin. Dan pada saat ini Sayyid Tengku Mudaqari ini tengah berupaya membongkar kedok-kedok ataupun hal-hal apa yang menjadi strategi daripada Kiai Imaduddin untuk menjatuhkan para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam isu polemik batalnya nasab Syahada Ba'alwi, banyak sekali drama-drama yang disuguhkan, baik itu hal-hal yang konyol, hal-hal yang sangat menegangkan, ataupun hal-hal sebagainya, itu dimunculkan daripada isu polemik batalnya nasab Syahada Ba'alwi. Dalam konten kali ini, dalam video kali ini, saya ingin menampilkan sedikit cuplikan daripada kelucuan yang terjadi di dalam polemik isu batalnya nasab Syahada Ba'alwi. Karena kenapa? Di sini ada beberapa pendukung daripada Kiai Imaduddin, yaitu disebutnya Muqimad lah, ya, istilah biasanya itu Muqimad. Yang mana dalam hal ini, dalam ruang diskusinya Tengku Mudaqari maupun ruang diskusinya Muhibbin Habaib, ini ada beberapa pendukungnya Kiai Imaduddin, yang mana ternyata pendukung daripada Kiai Imaduddin ini 99% dapat saya katakan ini merupakan orang-orang yang tidak paham terhadap agama. Begitulah kira-kira. Karena kenapa? Saya melihat daripada cuplikan video yang diunggah oleh Tengku Mudaqari maupun Muhibbin Habaib ketika berdiskusi dengan salah satu pendukung daripada Kiai Imaduddin tersebut. Jangankan mereka paham terkait ilmu tentang nasab, apalagi terkait penelitian nasabnya Syahada Ba'alwi. Mereka ketika ditanya rukun iman, rukun Islam, rukun wudhu dan sebagainya, mereka pun tidak tahu. Makanya jangan heran ketika kita melihat isu polemik batalnya nasab Syahada Ba'alwi ini, kita disuguhkan dengan orang-orang yang sok paling ngerti terkait nasab. Ternyata mereka ketika ditanya tentang rukun iman, rukun Islam, rukun wudhu dan sebagainya pun mereka tidak tahu. Bahkan ini ada salah satu daripada pendukung Kiai Imaduddin dengan laga petantang petenteng seperti daripada junjungannya Kiai Imaduddin sok nantang-nantang debat itu, dia dengan sangat amat beraninya menantang daripada Sayyid Tengku Mudaqari. Dan yang mana kata si pendukung Kiai Imad ini, orang yang mendukung Kiai Imad ini dengan lantang mengatakan bahwasanya Sayyid Tengku Mudaqari ini bukan lawan daripada Kiai Imaduddin. Karena Sayyid Tengku Mudaqari ini bukan levelnya, katanya, kata si pendukung Kiai Imaduddin tersebut. Lantas daripada hal demikian, Sayyid Tengku Mudaqari pun memberikan pertanyaan, dan Sayyid Tengku Mudaqari ini memberikan kitab
tulisan kitab, yang mana tulisan kitab itu harus dibaca oleh sang pendukung Kiai Imaduddin tersebut. Namun yang sangat amat lucu, ternyata pendukung Kiai Imaduddin tersebut tidak bisa membaca nama kitab tersebut. Malah kitab Syajaratul Mubarakah tersebut disebutnya Al-Quran oleh pendukung Kiai Imaduddin tersebut. Maka daripada itu jangan lama-lama, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan videonya. Kori, ya nggak mungkin lah seorang ketua menunjukkan Ketua apa? Ketua apa dia? Loh, kamu bukan bilang ketua menurut otak kamu. Ketua apa dia coba? kalau ngadepin Kori saya juga masih sanggup. Nah, apa itu kamu sanggup? Nah, sekarang kalau kamu ngadepin saya sanggup, oke, kita tes. Ya, ntar. Tes dulu ya. Iya, katanya ngadepin gua sanggup. Oke, tenang. Iya betul. Tes dulu. Pertanyaannya apa nih? Bukan pertanyaan. Ini kan yang menjadi dalil iman. Gedein gua. Siap. Host, gedein host. Ya. Nah, ini kata Imad kitab ini nih. Ya. Ini patokannya Imad. Coba baca kitab apa ini? Jangan ke situ. Ya coba baca, jangan ketawa. Jangan ke situ lah. Loh, kok jangan ke situ? Katanya mau ngadepin gua, ini aja nggak bisa kamu. Aduh, Kori, Ini kamu aja. jawab apa dulu? Jawab. Baca dulu, katanya mau lawan gua sanggup, ayo. Ya jangan cengengesan, baca. Ini gue suruh baca, namanya kitab apa? Katanya mau lawan gue, gimana sih? Jangan pakai Al-Quran. Ini bukan Al-Quran, nggak. Gitu. Tapi saya memang mukimat tapi tidak berilmu. Ya, gitu. Gimana mau nanya apa sama saya? Tunggu dulu Bapak ya. 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 Sebelum kita diskusi terkait masalah itu, ini sudah menjadi peraturan Bapak ya. Sudah menjadi peraturan di room saya. Saya kasih pertanyaan ke Bapak 3. Pak, saya mau tanya ke Bapak. Bacakan bagaimana, coba bacakan ya. Doa iftitah bagaimana bacanya? Asyhadu alla ilaha illallah. Bukan itu Pak. Sebelum kita diskusi terkait masalah itu atau masalah sejarah, ini sudah menjadi peraturan di room saya. Saya tanya, yang pertama, 3 pertanyaan harus dijawab. Yang pertama, ada berapa tanda-tanda tanda-tandanya fi'il mudhari'? Jangan yang berat-berat lah, yang gampang-gampang aja. Oh, kamu kan katanya doktor, S2, S3. Jangan yang berat-berat. Loh, ini jak berat, ini pelajaran kelas 1 tidak ini. Ya Allah. Nah, makanya saya nanya, ibtidak iya kan? Saya tanya dulu. Iya. Hmm. Coba, ada berapa perkara yang membatalkan puasa? Yang nggak puasa yang Ada nggak pernah berapa? bisa dibatalkan lah. Wong puasa yang nggak bisa dibatalkan. Mana sih? Saudara, 100 orang 4 memandang, inilah dedengkot cuk degeng mukimat. Yang mana dia kualitas keilmuannya dobol. Yang ketiga, terakhir, Ada. bagaimana bacaan doa iftitah? Coba, Ya. ayo. Kamu sudah, apa kamu Islam enggak? Nggak ada KTP itu. Ya jelas Islam lah. Orang 52 orang memandang, Jerman Barat, dedengkot cuk degeng imat dan mukimat. 3 pertanyaan yang saya tanyakan kepada dia, dia tidak mampu menjawab. Alhamdulillah. Oke sahabat Nova Official, telah kita lihat bersama bagaimana tadi kualitas daripada pendukungnya Kiai Imaduddin. Satupun daripada mereka ternyata tidak ada yang paham terkait ilmu, apalagi ilmu tentang nasab. Tetapi kita lihat di berbagai media sosial, mereka dengan sok yang si paling Nusantara, si paling membela negara kesatuan Republik Indonesia, berlaga paling paham terkait ilmu nasab. Mereka berlaga paling paham terkait ilmu-ilmu yang mana seakan-akan merendahkan para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka daripada itu, kita semua jangan sampai terbawa arus daripada provokasi yang dilakukan oleh pendukungnya Kiai Imaduddin Al-Kaburi tersebut. Kita lihat, karena nyatanya kualitas daripada pendukung Kiai Imaduddin ini, jangankan untuk membaca, jangankan untuk paham terkait ilmu nasab, untuk membaca hal-hal yang ya bisa dikatakan sepele pun mereka tidak paham. Jadi jelas bukti daripada kualitas pendukung Imaduddin ini merupakan orang-orang yang tidak berilmu. Mereka jelas tidak memiliki landasan ataupun dasar terkait mereka ingin menjatuhkan para habaib, karena sejatinya mereka ingin menjatuhkan para habaib, membenci para habaib itu karena terprovokasi oleh narasi-narasi sang pembatal nasab Syahdah Ba'alwi, yaitu Kiai Imaduddin beserta para pendukungnya. Maka daripada itu, mudah-mudahan untuk kita semua senantiasa tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada orang-orang seperti demikian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.